Perkenalkan, nama saya Jelsi Madeli, mahasiswa jurusan Tasawuf Psikoterapi UEN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang project fit yang saya lakukan dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Ide yang saya angkat adalah mengenai masalah overthinking. Project ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berjuang di luar sana, berjuang hanya untuk sebuah kebahagiaan. Untuk hati yang sedang gundah, untuk pikiran yang sedang kacau, dan untukmu yang tak bisa mengatakannya. Saya melakukan project fit ini dari salah satu akun yang saya buat, Umurumda Talk for Healing. Layanan konseling online ini dilakukan melalui aplikasi. Dengan begitu kalian lebih mudah merasa nyaman ketimbang langsung face to face. Project ini memiliki tujuan untuk beberapa orang yang mungkin kesulitan berkomunikasi atau bercerita tentang masalahnya kepada orang lain. Lalu, bagaimanakah kalian bisa mempercayai layanan ini dan mendapatkan impact yang dia inginkan? Walaupun saya tidak bisa menjamin 100% orang-orang bisa menyelesaikan masalahnya melalui layanan ini, tapi tentu proyek ini akan disesuaikan dengan kondisi klien dengan mencari solusi yang terbaik. Proyek ini sudah berjalan dan saya akan memberikan sedikit review dalam proyek yang saya jalani ini dalam menangani klien dengan overthinking. Saat pertama klien menghubungi saya, klien sedikit ragu untuk bercerita atau memulai cerita. Klien lebih ke berbahasa basi, lalu menanyakan proyek apa ini. Sampai akhirnya ketika melakukan pendekatan dengan klien, ia mulai bercerita sedikit demi sedikit, sampai saya mengetahui inti masalah dari klien ini. Seperti biasa, kita mengetahui bahwa tidak banyak orang yang memang peduli tentang kesehatan mental. Orang-orang masih awam dengan masalah kesehatan mental dan membiasakan hal-hal yang kecil. Klien yang saya tangani ini pun dia tidak merasa bahwa dia sedang memiliki masalah pada mentalnya. Hal ini dianggap biasa karena dia sering melakukannya. Masalah overthinking mungkin kebanyakan orang memang pernah mengalaminya tentunya. Tetapi apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi masalah yang lebih kompleks. Kasus ini pun terjadi pada salah satu orang yang melalui layanan ini, di mana dia bahkan tidak bisa tidur dan hanya tidur 1 jam dalam seharinya hanya karena dia merenung di malam hari dan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dia pun bercerita, lalu saya pun memberikan beberapa solusi melalui metode-metode atau teknik terapi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah bimbingan konseling. Salah satu metode yang saya pelajari salah satu metodenya yaitu melalui mindfulness terapi. Dalam terapi ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu deep breathing, karena klien selalu merasa sesak di malam hari saat dia menangis karena overthinking. Saat klien merasa cemas, bukan tidak mungkin klien bisa mendapatkan sedikit oksigen. Dengan latihan deep breathing ini atau mengambil nafas dalam ini dapat mengelola stres pada pasien dan mengantarkan sinyal pada saraf untuk tenang, sehingga dengan ketenangan itu pikiran pasien lebih terbuka. Saya pun menerapkan terapi
terapi ini pada klien dengan beberapa kali pertemuan online, dan impact yang dirasakan juga ada. Ketika saya menanyakan kepada klien apa impact yang dia dapat setelah melakukan deep breathing, pasien bilang bahwa dia merasa lebih tenang dan dia menjadi tidur lebih cepat, sehingga mengurangi masa dari overthinking pada pasien. Dari klien yang mudah sekali terpuruk dan mudah stres, saya pun mengarahkan beberapa kata ketika ia melakukan deep breathing. Teknik ini mungkin hanya bisa membantu untuk beberapa waktu saja. Tidak semua akan langsung selesai masalahnya melalui metode deep breathing. Tapi hal ini dapat membantu klien untuk menjadi lebih tenang dan mengurangi rasa kecemasan dan overthinkingnya. Setelah melakukan teknik deep breathing, saya mengarahkan klien untuk melakukan self-talk. Apa itu self-talk? Self-talk itu adalah dengan berbicara kepada dirinya sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan kata-kata seperti tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja, dan kalimat positif lainnya. Bagaimana supaya pikiran-pikiran negatif yang timbul dari rasa cemas yang berlebihan dan kita tumpuk dengan pikiran-pikiran positif untuk meredam pikiran-pikiran negatif tersebut, sehingga pasien bisa menjadi lebih berkurang tingkat cemasnya. Self-talk ini tentu memiliki impact juga bagi beberapa pasien. Lalu apa saja impactnya? Yang pertama, mengurangi tingkat stres. Yang kedua, mengurangi rasa kecemasan bahwa ketika pikiran negatif itu datang, dia langsung melakukan self-talk bahwa tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja, sehingga pikirannya menjadi lebih positif dan menjadi lebih tenang. Self-talk menimbun pikiran negatif. Dengan kedua metode terapi mindfulness ini, saya pun bertanya kepada klien, apa yang kamu rasakan ketika melakukan layanan konseling online? Klien pun bilang kepada saya bahwa saya memang tipe orang yang tidak mudah percaya pada orang untuk cerita masalah saya, tapi saya menemukan ini. Saya awalnya nggak percaya akan ini, tapi setelah itu saya ingin mencoba untuk bercerita. Ketika saya bercerita, rasanya plong ketika saya menceritakan masalah saya, dan saya tidak berekspektasi bahwa saya memiliki masalah mental yang saya anggap biasa ini. Ternyata saya tidak sadar. Tapi setelah melakukan metode yang diarahkan oleh konseli kepada saya menjadi lebih tenang. Dalam pikiran saya lebih terbuka bahwa tidak perlu cemas akan hal-hal yang belum terjadi. Dari hal ini pun, sebagai seorang yang mengarahkan kepada klien, saya pun juga sadar bahwa kita mungkin menganggap biasa tentang hal-hal seperti cemas akan hal yang belum terjadi di hari esok, sehingga tanpa sadar kita melewati beberapa hal. Contoh saja, kita menjadi insomnia, bahkan bukan hanya secara mental yang terkikis, secara fisik pun kita menyakiti diri kita sendiri. Kita tidak bisa menganggap biasa seperti overthinking, karena bibit-bibit dari